warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berbahagia. Ini kami kelompok 10 ya, kelompok terakhir dalam presentasi Kapital Selekta semester 4 angkatan 2018 dengan dosen pengampu yaitu Ibu Tika Karlina Rahmawati, ibu dosen tercantik di pendidikan matematika. Kita akan membahas dimensi 3. Nah, untuk yang dibahasnya yang pertama itu ada pengertian titik, garis, dan bidang. Ada juga kedudukan titik, garis, dan bidang. Ada proyeksi, jarak pada bangun ruang. Ada juga sudut pada bangun ruang. Nah, yang akan saya bahas di sini ada pengertian titik, yang poin pertama dan poin kedua. Nah, langsung saja nih kita masuk ke pengertian. Kita masuk ke pengertian yang pertama yaitu titik. Nah, jelas ya, kita sering menggunakan titik ya dalam sebuah kalimat untuk mengakhiri kalimat gitu. Jadi titik itu tidak memiliki ukuran gitu. Artinya titik tidak mempunyai panjang, lebar, atau tinggi ataupun apapun itu gitu. Jadi titik dimensinya itu 0, tidak memiliki dimensi. Jadi titik tidak dapat didefinisikan. Tergantung bagaimana mungkin alat tulis kita menulisnya gitu. Tapi tidak bisa dinyatakan dalam sebuah dimensi. Nah, notanya itu kayak gini, titik. Atau mungkin bisa dengan tanda huruf silang X. Atau biasanya kalau dalam matematika titik itu dinotasikan ataupun digunakan ataupun diwakilkan dengan huruf kapital besar. Nah, sekarang garis. Nah, sambil dibaca oleh kawan-kawan mungkin ya. Di sini kita akan membahas tentang ruas garis dan garis terlebih dahulu. Nah, kalau ruas garis itu mempunyai panjang tertentu ataupun panjangnya dibatasi oleh jarak titik-titik misalkan. Nah, di sini kita ada nih di bawah nih, yaitu garis AB. Nah, ini kalau disebutkan ini sama kayak ruas garis gitu ya. Itu memiliki panjang tertentu. Terus kalau misalkan garis itu apa gitu? Garis itu yang panjang tidak memiliki tidak memiliki batasan ataupun panjangnya tak hingga, seperti garis G yang di bawah. Jadi kalau garis ini biasanya diwakili oleh huruf kecil, misalkan G, H, L, atau huruf-huruf yang lainnya. Atau misalkan dua huruf kapital, misalkan kayak yang AB nih, tapi ada batasnya gak apa-apa. Itu masih termasuk dalam garis. Nah, selanjutnya kita bahas tentang bidang. Nah, sebelum kita masuk ke bidang itu, kita bahas tentang daerah, perbedaan antara daerah dan bidang. Daerah kayak gimana gitu? Daerah kan mempunyai luas tertentu, misalkan daerah persegi panjang ini atau daerah apa gitu. Sedangkan bidang mempunyai luas tapi tak terbatas, sehingga hanya dilukiskan sebagian saja. Kan itu kayak bidang alfa ini tuh sebenarnya emang gak segini gitu. Ini hanya yang diwakilkannya saja gitu. Ada bidang V, ada bidang ABCD. Yuk. Nah, untuk penamaan atau yang mewakilinya itu misalkan dituliskan dengan pojok bidang dengan memakai huruf Grek. Nah, ini yang misalkan P, atau memakai sudut alfa. Ataupun kalau misalkan gak mau huruf yang di pojokan, bisa kita di ujung-ujungnya gitu, kayak bidang ABCD seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kedudukan titik, garis, dan bidang. Nah, yang pertama ada kedudukan titik, garis, dan bidang. Nah, untuk kedudukan titik terhadap garis ini konsepnya mungkin sederhana ya. Kalau misalkan titiknya itu terletak pada garis, misalkan titik A nih terletak pada garis L, kita lihatnya bagaimana gitu. Jadi garis L-nya itu bisa melalui titik A, atau titik A-nya itu berada dalam garis L. Nah, kalau misalkan titik di luar garis, seperti yang B ini, yang enggak di bawah. Jadi simpelnya itu, kalau konsepnya itu dapat dilalui atau tidak. Kalau misalkan dapat dilalui itu terletak pada garis, kalau tidak dapat dilalui itu tidak terletak atau di luar garis. Nah, untuk kedudukan titik terhadap bidang juga sama. Kalau misalkan dapat dilalui juga, itu bisa disebutkan titik A terletak pada bidang O. Kalau misalkan tidak dapat dilalui oleh bidang, seperti yang B, jadi di luar bidang gitu.
Nah, kita langsung nih ke contohnya lah, contoh sederhana nih. Di sini ada, kita lihat gambar kubus ini A B C D E F G H dengan rusuk masing-masing 6. Sebenarnya kalau panjangnya bebas ya, nggak ngaruh, asalkan sama, kan syarat kubus itu harus sama. Di sini kita poin pentingnya itu ke pertanyaan, yaitu tentukanlah kedudukan titik A terhadap rusuk AB, AD, AC. Kita lihat nih, titik A ada di sini, ada di pojok kiri bawah. Nah, rusuk AB-nya itu kan bisa melalui titik A ya, ataupun titik A-nya dalam rusuk AB. Rusuk AD-nya juga sama, AE sama, berarti titik A itu terletak pada rusuk AB, terletak juga pada rusuk AD, dan terletak juga pada rusuk AE. Nah, kalau misalkan nih ada lagi nih, tentukan kedudukan titik C terhadap diagonal AC, diagonal AH, dan CH. Kita lihat ini untuk AC, dari A ke C kita membentuk sebuah diagonal yang di bawah. Terus AH di pinggir kiri, CH di sini di belakang ya, mungkin ya di belakang kali, di belakang bidang. Nah, yang bisa dilalui oleh titik C apa aja gitu kan? Yang pasti yang bisa dilalui itu diagonal AC dan diagonal CH, dan AH itu di luar. Jadi bisa kita tuliskan titik C itu terletak pada diagonal AH, tapi terletak di luar diagonal AH, dan juga terletak pada diagonal CH gitu. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang proyeksi. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak sih apa itu proyeksi? Nah, proyeksi ini adalah proses penjatuhan atau pemindahan titik dan garis pada suatu bidang. Proyeksi dapat disebut juga dengan pencerminan. Proyeksi dilakukan dengan cara menjatuhkan titik atau titik tersebut pada garis tegak lurus terhadap bidang, dan biasanya dilambangkan dengan tanda aksen. Nah, di sini kita akan membahas tentang proyeksi titik pada garis, proyeksi titik pada bidang, dan proyeksi garis pada bidang. Nah, langsung saja. Yang pertama yaitu proyeksi titik pada garis. Proyeksi titik pada garis adalah titik kaki dari garis yang dibuat melalui titik tegak lurus garis tersebut. Nah, teman-teman boleh perhatikan gambar yang ada di bawahnya. Di sini ada sebuah garis G. Garis G disebut garis proyeksi. Titik A disebut titik yang diproyeksikan. Kemudian A aksen disebut titik hasil proyeksi, dan garis A aksen disebut garis pemroyeksi. Yang kedua, proyeksi titik pada bidang. Teman-teman, proyeksi titik pada bidang ini adalah titik kaki dari garis yang dibuat melalui titik tegak lurus bidang tersebut. Nah, misalkan di sini ada bidang U. Teman-teman boleh perhatikan lagi gambar yang di bawahnya. Bidang U ini disebut bidang proyeksi. Titik A disebut titik yang diproyeksikan. A aksen disebut titik hasil proyeksi. Dan garis G disebut garis pemroyeksi. Selanjutnya yang ketiga yaitu proyeksi garis pada bidang. Nah, langkah untuk menentukan proyeksi garis G pada bidang U adalah sebagai berikut. Yang pertama, misalkan kita punya sebuah garis nih, boleh dinamain garis G. Kemudian ambil dua titik sembarang pada garis G. Misalkan kita ambil titik A dan juga titik B. Kemudian proyeksikan titik A dan B pada bidang U. Proyeksikan kepada bidang U, maka diperolehlah titik A aksen dan B aksen. Kemudian hubungkan titik A aksen dan B aksen. Nah, kita tarik garis lagi sehingga dapatlah garis G aksen. Nah, kemudian garis G aksen ini merupakan proyeksi garis G pada bidang U. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang jarak pada bangun ruang. Nah, jarak pada bangun ruang ini ada jarak titik ke titik, jarak titik ke garis, jarak titik ke bidang, jarak bangun-bangun sejajar, dan jarak dua garis bersilangan. Oke, langsung yang pertama ada jarak titik ke titik. Jarak antara dua titik adalah penghubung terpendek dari titik A ke B, yakni panjang ruas garis AB. Panjang ruas garis AB dihitung dengan cara memandang ruas garis AB sebagai sisi suatu segitiga. Kemudian, panjang sisi tersebut dihitung menggunakan teorema Pythagoras atau rumus-rumus trigonometri.
Nah, teman-teman boleh perhatikan gambarnya. Di situ ada jarak titik A dan B, yaitu adalah ruas garis AB atau sama dengan D. Selanjutnya, kita masuk ke contoh soal jarak titik ke titik. Diketahui panjang rusuk kubus ABCD EFGH adalah 6 cm. Tentukan titik C dan titik A ke titik G. Penyelesaiannya, yang pertama, menentukan jarak titik A ke titik C ya. Nah, kita perhatikan segitiga ABC. Nah, berarti jarak AC itu sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Maka AC sama dengan akar 6 kuadrat, karena rusuknya semuanya 6 ya, ditambah 6 kuadrat cm. Maka diperoleh AC sama dengan akar 72 cm atau AC sama dengan 6 akar 2 cm. Nah, selanjutnya jarak titik ke garis. Seperti yang kita sudah ketahui bahwa jarak adalah penghubung terpendek. Jadi, jarak titik A ke garis G adalah ruas garis terpendek yang menghubungkan titik A ke garis G. Nah, perhatikan gambarnya. Ruas garis tersebut diperoleh dengan menarik garis dari titik A tegak lurus terhadap garis G. Nah, jadi titik A ditarik tegak lurus ke garis G, maka kita tulis A aksen. Jadi, jarak titik P ke garis G adalah A aksen. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soalnya. Oke, diketahui balok ABCD EFGH dengan panjang AB sama dengan 4 cm, AD sama dengan 3 cm, dan AE sama dengan 5 cm. Lalu tentukan jarak titik F ke garis AB, garis DE, dan garis DG. Langsung ke penyelesaiannya. Pertama, tentukan jarak titik F ke garis AB. Nah, karena FB tegak lurus dengan AB, maka jarak F ke AB adalah FB atau sama dengan 5 cm. Selanjutnya, jarak titik ke bidang. Jarak antara titik dan bidang adalah ruas garis yang tegak lurus terhadap dua garis berpotongan yang terletak pada bidang. Nah, perhatikan gambarnya. A aksen adalah proyeksi titik A pada bidang V. Jarak antara titik A dan bidang V adalah garis A aksen atau sama dengan D. Kemudian, jarak bangun-bangun sejajar. Yang pertama, jarak dua garis sejajar adalah ruas garis yang menghubungkan kedua garis secara tegak lurus. Nah, gimana sih cara menentukan jarak dua garis sejajar itu? Nah, jadi pertama, misalkan ada dua buah garis. Yang pertama, garis G dan yang kedua garis K. Nah, tentukan sebuah titik pada garis G, sembarang titik, misalkan titik A. Kemudian proyeksikan titik A pada garis K. Proyeksikan, maka didapatlah titik A aksen. Maka jarak antara garis G dan K adalah ruas garis A aksen atau sama dengan D. Selanjutnya, jarak bangun-bangun sejajar yang kedua, yaitu jarak garis dan bidang sejajar, adalah panjang ruas garis yang menghubungkan garis dan bidang secara tegak lurus. Langkah untuk menentukan jarak antara garis H dan bidang alfa yang saling sejajar adalah: yang pertama, proyeksikan garis H pada bidang alfa, misalkan garis K. Kemudian, tentukan sebuah titik pada garis H. Tentukan sembarang titik, misalkan kita namai titik A. Kemudian, proyeksikan titik A pada garis K. Proyeksikan, lalu didapat titik A aksen. Nah, maka jarak antara garis H dan
bidang alfa adalah ruas garis A aksen atau sama dengan D. Selanjutnya, jarak bangun-bangun sejajar yang ketiga, jarak dua bidang sejajar adalah panjang ruas garis yang menghubungkan kedua bidang secara tegak lurus. Nah, gimana sih cara nentuinnya? Jadi, misalkan kita punya dua bidang, yang satu bidang alfa dan yang kedua bidang beta. Kemudian, tentukanlah sebuah titik sembarang pada bidang alfa, misal titik A. Kemudian proyeksikan titik A pada bidang beta, maka didapatlah titik A aksen. Nah, jarak antara bidang alfa dan beta adalah ruas garis A aksen, sama dengan D. Selanjutnya, jarak dua garis bersilangan. Apa sih jarak dua garis bersilangan itu? Jarak dua garis bersilangan adalah ruas garis yang memotong tegak lurus kedua garis itu. Gimana sih langkah-langkah menentukannya? Yang pertama, buatlah bidang melalui garis H yang sejajar dengan K, misalkan bidang alfa. Kemudian, proyeksikan garis H pada bidang alfa, maka didapatlah garis K aksen. Lalu, tentukan titik potong garis H dan K aksen, maka didapatlah titik B atau kita misalkan titik B. Lalu proyeksikan titik B pada garis K, didapatlah titik A. Jadi jarak antara garis H dan K saling bersilangan adalah ruas garis AB atau sama dengan D. Selanjutnya kita akan membahas sudut pada bangun ruang. Di antaranya sudut antara dua garis bersilangan, sudut antara garis dan bidang, juga sudut antara dua bidang. Sudut antara dua garis bersilangan, yaitu dimana jika garis G dan H bersilangan, maka sudut yang mewakili sudut antara garis G dan H adalah sudut yang dibentuk oleh suatu garis dengan garis H, dimana garis tersebut sejajar dengan garis G dan memotong garis H. Jadi langkah membuatnya itu, yang pertama kita menggambar garis G aksen yang sejajar dengan garis G. Juga dia berpotongan dengan garis H, sehingga sudut antara garis G dan H itu sama dengan sudut antara garis G aksen dan garis H. Selanjutnya, yang kedua ada sudut antara garis dan bidang, di mana sudut ini adalah sudut terkecil yang dibentuk oleh sebuah garis dengan garis lain yang terletak pada bidang. Nah, pada gambar kita akan membuat sudut antara garis dan bidang garis H dengan bidang alfa. Yang pertama itu tentukan titik tembus garis H pada bidang alfa, yaitu ada titik P. Selanjutnya kita cari garis H, kita tentukan titik Q, lalu proyeksikan garis tersebut pada bidang alfa sehingga kita temukan titik Q aksen. Selanjutnya P Q aksen atau garis H aksen adalah proyeksi garis H pada bidang alfa, sehingga sudut antara garis H dan bidang alfa adalah sudut Q aksen atau kita sebut sudut beta. Selanjutnya yang ketiga yaitu sudut antara dua bidang, di mana sudut ini adalah sudut yang dibentuk oleh dua garis yang saling berpotongan dan tegak lurus garis berpotongan kedua bidang. Nah, untuk cara membuatnya, yang pertama tentukan garis berpotongan antara bidang alfa dan bidang beta, misalnya garis K. Selanjutnya buat garis pada bidang alfa yang tegak lurus garis K di titik A, misalnya garis G. Selanjutnya buat garis melalui titik A pada bidang beta dan tegak lurus garis K, misalnya garis H. Sehingga sudut antara bidang alfa dan bidang beta adalah sudut antara garis G dan H. Selanjutnya kita akan membahas salah satu contoh soalnya. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang 26 cm, tentukan yang pertama
sudut antara garis AH dan bidang ABCD. Kita lihat sudut antara AH dan bidang ABCD. Nah, yang pertama itu tadi sudah dijelaskan. Yang pertama, temukan titik tembusnya garis AH pada bidang ABCD. Oh, ternyata ada pada titik A. Selanjutnya, titik H pada garis AH kita proyeksikan pada bidang ABCD sehingga ditemukan garis titik D. Selanjutnya, proyeksikan garis AH pada bidang ABCD, yaitu garis AD, sehingga sudut antara garis AH dan bidang ABCD adalah sudut BAH. Nah, untuk contoh yang lainnya, kalian bisa mengerjakan sendiri. Pembahasan dari kelompok kami cukup sekian. Semoga dapat memberi kejelasan tentang materi dimensi 3 ini. Sekian video dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.